Hai, di sini saya mau menjelaskan tentang bagaimana caranya kita menggunakan library Pandas. Kalau di video sebelumnya saya sudah ngejelasin bagaimana cara menggunakan library NumPy dan Matplotlib. Hari ini saya akan sharing bagaimana caranya menggunakan library Pandas. 3 library ini sudah cukup untuk kita pakai untuk kita pengolahan data pada big data analysis ataupun pada data science fundamental. Nah, sebelum masuk ke Pandas, kita akan belajar dulu bagaimana caranya script code untuk menginputkan data dari keyboard. Pertama-tama kita deklarasikan dulu variabel yang kita pakai untuk menginputkan data kita yang di keyboard. Nama variabelnya myname. Kemudian untuk menginputkan datanya dari keyboard itu scriptnya adalah input. Nah, silahkan masukkan nama. Ini adalah keterangan apa nanti yang muncul saat program di run. Nah, kemudian ini adalah variabel yang kedua. Saya kasih nama mySubject. Ini adalah sama ya, script code-nya menginputkan data dari keyboard juga. Jadi scriptnya adalah input. Kemudian di sini ada keterangan yang saat di run ini akan muncul mata kuliah yang diambil. Jadi saya buat keterangannya adalah mata kuliah yang diampu. Jadi ini dua keterangan ini akan muncul nanti di formulirnya program ini di run untuk menginputkan data dari keyboard. Kita mau di program ini dia sedikit ada interaksi antara yang kita inputkan dari keyboard kemudian outputnya. Jadi di sini kita buat outputnya. Kita tambahkan deskripsi, hai semua, nama saya. Kita ambil dari variabel myname. Kemudian kita tambahkan lagi keterangannya, saya adalah pengampu mata kuliah. Kemudian isinya ini saya ambil dari variabel mySubject. Nah, kemudian saat program ini dijalankan, nah di sini juga saya tambahkan keterangan. Senang sekali saya bisa mengajar di kelas kalian. Nah, selanjutnya saat program ini di run, dia akan memunculkan formulir yang harus kita isi ya. Nah, yang pertama adalah silakan memasukkan nama, kemudian saya inputkan Ertina Sabarita Barus. Nanti kalian boleh ubah ya, kalau nanti saat program ini kalian coba, ini boleh kalian ubah, kalian masukkan nama kalian sendiri. Kemudian ini kita enter. Setelah di enter, maka akan muncul pertanyaan yang kedua, yaitu mata kuliah yang diampu. Nah, di sini saya inputkan adalah mata kuliah Data Science Fundamental. Kemudian saat ini di enter, maka akan muncullah outputnya. Hai semua, nama saya Ertina Sabarita Barus dan saya adalah dosen mata kuliah Data Science Fundamental. Senang sekali bisa mengajar di kelas kalian. Nah, selanjutnya kita akan nyobain membuka file dari file.txt ya. Jadi ini kita punya string ini ada di dalam file.txt. Jadi string yang kita pakai adalah string yang tadi ya, yang tadi kita pakai. Kemudian string itu pertama-tama kita buka notepad, kemudian kita copy pastekan deskripsi yang tadi kita pakai. Nah, kemudian ini kita simpan dengan nama testtext.txt. Kemudian ini kita upload di dalam Google Drive. Nah, selanjutnya kalau sudah kita simpan di dalam Google Drive, nah selanjutnya kita masuk ke Google Colab. Nah, pertama-tama yang kita lakukan adalah kita klik simbol folder yang sebelah kiri, kemudian kita klik koneksi pada Google Drive. Nah, selanjutnya kita tunggu. Di sini akan muncul folder Google Drive. Nah, ini folder Drive. Selanjutnya kita klik Drive, kita klik My Drive. Kemudian di My Drive ini kita cari file testtext.txt yang mau kita buka pakai Google Colab. Nah, selanjutnya kita klik kanan, kemudian kita klik simpan jalur atau copy path, salin jalur atau copy path. Nah, selanjutnya kita ketikkan script code untuk membaca file teks yang tadi. Yang pertama-tama yaitu kita ketikkan with open, kita ketikkan with open, kemudian buka kurung, baru kita klik tanda kutip, kemudian pastekan path yang tadi. Nah, setelah itu kita deklarasikan dia sebagai variabel f. Jadi with open path sf ya. Jadi ini dia jadi variabel f.
Oke, selanjutnya kita buat satu buah variabel. Nama variabelnya adalah baca underscore text, yang mana variabel ini adalah script untuk membaca path. Jadi scriptnya adalah baca underscore text sama dengan f titik read buka kurung buka dan tutup kurung. Nah, kemudian kita panggil outputnya dengan script print baca underscore text. Nah, saat program dijalankan, maka akan hasilnya adalah script yang ada di dalam text file. Nah, selanjutnya kita mau tahu nih ada berapa kata sih di dalam gitu. Untuk itu kita pakai script untuk membaca jumlah kata yang ada di dalam. Nah, ini sangat penting kalau kita mau lakukan penelitian text mining. Jadi kita lakukan tambang data teks, script ini kita perlu. Nah, caranya untuk menghitung jumlah script yang ada di dalam teks itu adalah kita buat dulu nih variabel baca underscore list. Scriptnya adalah membaca variabel baca underscore text, kemudian titik split. Jadi di sini perkatanya itu dipisah dengan spasi ya. Jadi di sini kita buat spasi. Kemudian dengan menggunakan script len buka kurung baca underscore list, saat program di run maka akan muncul jumlah kata yang ada di dalam teks tersebut dan jumlahnya adalah sebanyak 41. Nah, selanjutnya kita masuk ke pandas. Oke, nah pertama-tama kita mau deklarasikan library pandas, yaitu import pandas SPD. Nah, kemudian di sini juga saya mau nambahkan library NumPy karena biasanya kalau kita pakai pandas pasti kita menggunakan aritmatik ya. Jadi kita perlu NumPy di sini. Kita deklarasikan di awal. Kemudian kita deklarasikan form pandas import bintang. Nah, ini tujuannya kita import semua menu yang ada di pandas untuk kita mau pakai di setiap operasi yang kita mau lakukan sekarang. Kita mau cobain dulu pandas dengan cara deklarasi untuk data vektor. Jadi untuk membaca data vektor di sini kita pakai variabel s sama dengan pd titik series 12479. Jadi saat program di run dia otomatis akan lakukan indexing, yaitu indeks 0 itu isinya 12, indeks 1 isinya -4 dan seterusnya. Kalau misalnya satu buah data vektor, kalau kita nggak definisikan indexingnya, maka dia akan otomatis memberikan indexing sendiri, yaitu mulai dari 0 dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita mau membuat satu buah vektor juga, tapi di sini indeksnya kita definisikan di awal. Misal kita definisikan indeks pertama namanya adalah A, kemudian indeks kedua namanya B, indeks ketiga namanya C, dan indeks keempat namanya D. Jangan lupa ya untuk deklarasi series S-nya huruf besar ya, jangan menggunakan huruf kecil. Pertama-tama kita deklarasikan ulang variabel s, kemudian kita tambahkan indeks ya. Indeks sama dengan A, B, C, dan D. Nah, saat program dijalankan, maka indeksnya sudah berubah. Indeks A isinya 12, indeks B isinya -4, indeks C isinya 7, D isinya 9. Nah, kemudian kalau kita mau akses sebuah elemen sesuai dengan indeksnya, maka kita buat seperti ini. Kita mau akses isi dari elemen isi dari indeks 2, maka jalankan S2 nya adalah 7. Kemudian kalau misal kita mau tahu isi dari indeks B, maka SB sama dengan -4. Nah, begini ya scriptnya untuk kita mau akses elemen di sebuah array. Demikian juga kalau kita mau mengakses elemen yang ada di 0 sampai 2, maka dia akan membaca indeks AB yaitu 12, yaitu elemen 12 dan -4. Nah, selanjutnya kalau misal kita mau membuat seri atau kita membuat satu buah timetable ya, timetable. Jadi saya punya variabel array 1, 2, 3, 4, kemudian saya punya variabel S3,
Oke, nah selanjutnya kita mau membuat satu buah array ya, array, dan ini adalah kita mau membuat indexingnya gitu. Nah, caranya adalah kita tambahkan satu buah variabel ARR sama dengan NP array, elemennya 1, 2, 3, 4. Kemudian kita buat variabel S3 yang mana isinya adalah pd.series array. Kita panggil lagi array. Saat program S3 dijalankan, maka akan memunculkan indexing 0123 dan dengan elemen isinya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya kita mau cobain variabel S4 yang isinya adalah series ya, series data S yang tadi, yang pertama yang S4. Jadi saat program dijalankan isinya adalah A12, B1, C7 dan D9. Nah, selanjutnya kalau kita mau mengganti array index 2 menjadi -2 pada variabel S3, jadi saat S3 dijalankan maka 2 akan berubah menjadi -2. Selanjutnya di sini kalau kita mau melakukan filtering ya. Jadi kita kan punya tadi variabel S isinya adalah 12, 0, 7, 9. Nah, kita sekarang mau lakukan filtering terhadap variabel S yang di atas 8, lebih besar dari 8. Jadi saat program dijalankan, maka dia akan memunculkan A sama dengan 12, D sama dengan 9. Demikian juga kalau misalnya kita mau melakukan operasi aritmatik pembagian. Jadi saat S dibagi 2, hasilnya akan A sama dengan 6. Saat program dijalankan, hasilnya adalah A sama dengan 6,0, B sama dengan -2,0, dan seterusnya dengan tipe data sudah berubah menjadi float 64. Nah, demikian juga kalau misalnya kita mau melakukan operasi log. Jadi kalau misalnya kita pakai np.log variabel S, maka secara otomatis dia akan merubah indeks ABCD, isi indeks ABCD menjadi nilainya seperti kita bisa lihat di sini. Nah, selanjutnya di sini kita mau melakukan coba deklarasi untuk matrik ya. Nah, di sini kita mau rubah indeks menjadi string ya. Indeks menjadi string. Jadi kita punya variabel, nama variabelnya adalah cert, sama dengan pd.series, isinya adalah 1, 0, 21, 23. Kemudian kita punya indeks yaitu white, blue, green, dan yellow. Jadi saat variabel sort dijalankan, di run, maka outputnya adalah white 1, white 0, blue 2, green 1, green 2, yellow 3, dan tipe data adalah integer 64. Selanjutnya adalah kita mau melakukan perhitungan ya terhadap variabel third. Nah, jadi kita mau cek berapa jumlah elemen yang sama untuk setiap indeks. Jadi indeks white itu ada berapa elemen yang sama. Elemen yang sama untuk elemen 1 itu ada 2, 2 itu ada 2, kemudian 0 itu ada 1, 3 ada 1. Nah, selanjutnya kita mau menggunakan truth table ya. Untuk menggunakan truth table ini kan kita pakai tipe data boolean. Jadi kita menggunakan fungsi isin dengan indeks 0,3. Jadi saat script ini dijalankan, hasilnya adalah white false, white true, blue false, green false, yellow true dengan tipe data boolean. Nah, selanjutnya di sini kita juga mau menghitung berapa jumlah elemen yang sama. Ada berapa banyak elemen false, kemudian ada berapa banyak elemen true. Jadi scriptnya adalah cert.isin dalam kurung 03. Nah, saat program dijalankan hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita mau nyobain dictionary ya.
dictionary. Nah, di sini saya punya variabel, nama variabelnya adalah mydic. Nah, di mydic ini saya definisikan red itu sama dengan 2000, blue sama dengan 1000, yellow sama dengan 500, kemudian orange itu 1000. Dan selanjutnya saya punya variabel yang kedua yaitu mySeries. Nah, saya buat dia ke dalam bentuk matrik. Jadi scriptnya adalah mySeries sama dengan pd.series dalam kurung mydic. Nah, saat program ini dijalankan hasilnya adalah blue 1000, orange 1000, red 2000, yellow 5000 dengan tipe datanya adalah integer 64. Variabel series tersebut kita masukkan indeks. Nah, di sini indeksnya adalah variabel color yang di dalamnya adalah elemen red, yellow, orange, blue, dan green. Nah, jadi scriptnya adalah mySeries sama dengan pd series mydic, index sama dengan color. Nah, jadi saat program ini dijalankan, color akan menjadi indeks dari mySeries, elemen mySeries. Kita mau membuat operasi antar dua series ya. Di sini saya punya satu buah variabel namanya adalah variabel mydic2. Nah, isinya adalah dictionary red sama dengan 400, yellow 1000, black 700. Nah, kemudian saya punya my2 adalah bentuk matrik dari variabel mydic2. Di sini kita buat variabel mySeries 2 sama dengan pd.series mydic2. Nah, selanjutnya kita operasikan antara mySeries dengan mySeries 2. Yang mySeries tadi kan isinya adalah mydic ya. Kemudian yang mySeries 2 isinya adalah mydic 2. Nah, saat scriptnya adalah mySeries plus mySeries 2. Nah, saat program dijalankan maka index black sama dengan not any number, blue sama not any number, demikian juga orange, green, not any number, sedangkan red adalah 2400, yellow 1500 dengan tipe datanya adalah float. Nah, selanjutnya kita mau membuat satu buah matrik ya. 5 baris dan 3 kolom. Nah, matrik ini terdiri dari 3 kolom dengan field, color, object, dan price. Nah, scriptnya adalah data sama dengan color, titik 2, blue, green, yellow, red, dan white. Nah, kemudian field yang kedua adalah object dengan elemennya adalah ball, pen, pencil, paper, dan mug. Kemudian field yang ketiga adalah price dengan nilai 1,2, 1,0, 0,6, 0,9, dan 1,7. Nah, kemudian ini kan datanya ya, data yang ada nanti di matrik kita. Nah, agar data ini tersusun dalam format matrik, scriptnya adalah frame sama dengan pd.dataframe dalam kurung data. Nah, saat frame kita jalankan, hasilnya adalah seperti ini. Satu buah matrik dengan indeks 0 sampai 4 dan 3 kolom yang terdiri dari color, object, dan price. Oke, nah selanjutnya kita mau menampilkan data nih ya. Data tapi kita mau menampilkan data matrik, tapi kita mau ambil hanya 2 field. Nah, di sini kita mau ambil hanya field, object, dan price. Scriptnya adalah saya buat dia satu buah variabel yang baru, nama variabelnya adalah frame 2. Frame 2 sama dengan pd.dataframe dalam kurung data, kolom, object, dan price. Jadi saat frame 2 dijalankan hasilnya seperti ini. Indeksnya 0 sampai 4, kolomnya adalah kolom object dan price. Nah, selanjutnya di matrik ini kita mau menambahkan indeks. Nah, kalau tadi kan indeks defaultnya adalah 0, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, sekarang kita mau mengganti indeks yang default itu menjadi satu buah indeks yang kita definisikan dari awal. Nah, di sini kita buat indeksnya adalah 1, 2, 3, 4, and 5 ya. Jadi scriptnya adalah frame 2 sama dengan pd.dataframe data index 1, 2, 3, 4, 5. Jadi saat frame 2 kita run, hasilnya adalah seperti ini. Indeksnya sudah berganti dari 0 tadi sampai 4, sekarang berubah jadi 1, 2, 3, 4, 5 dengan kolomnya masih sama ya, color, object, dan price.
Nah, selanjutnya kita mau menambahkan satu buah keterangan dari indeks. Nah, biasanya indeks ini kan untuk nama fieldnya itu kosong ya, tidak ada. Nah, kita mau menambahkan keterangannya. Jadi skripnya adalah frame.index.name sama dengan id titik koma frame.column.name sama dengan item. Nah, saat frame kita run, maka fieldnya index sudah terisi menjadi item, sedangkan field untuk yang lain masih tetap sama. Nah, selanjutnya kita mau menambahkan satu buah kolom dengan nama field adalah new dengan nilainya adalah 12. Jadi skripnya adalah frame dalam kurung new sama dengan 12. Nah, saat frame kita jalankan, maka matrik yang tadinya adalah matrik 5, 3 sekarang sudah berubah menjadi matrik 5, 4. Dengan satu buah kolom yang baru, yaitu kolom new dengan isinya adalah 12. Nah, selanjutnya kita juga mau menambahkan satu buah kolom dengan tetap nama fieldnya adalah new, tapi nilainya bukan 12. Nilainya adalah 3,0, 1,3, 2,2, 0,8, dan 1,1. Nah, skripnya adalah frame dalam kurung new sama dengan 3,0, 1,3, 2,2, 0,8, dan 1,1. Saat frame di run hasilnya adalah seperti ini ya. Satu buah matrik dengan jumlah kolom ada 4, jumlah baris ada 5. Nah, selanjutnya di sini kita mau membuat satu buah vektor dengan ringnya adalah 5. Skripnya adalah saya buat nama variabelnya adalah share sama dengan pd.series dalam kurung np.range 5. Jadi saat share di run hasilnya adalah seperti ini. Dia akan menunjukkan indeks 0 sampai 4 dan isi elemen dari 0 sampai 4. Karena tadi ringnya sampai 5 ya. Nah, selanjutnya isi dari variabel share kita mau masukkan ke dalam item new atau ke dalam kolom new yang matrik frame. Skripnya itu seperti ini. Frame dalam kurung new sama dengan share. Jadi kita mau memasukkan nilai share ke dalam item new. Nah, saat frame dijalankan hasilnya adalah seperti ini. Matrik dengan row sebanyak 5, kolomnya 4, dan kolom new isinya adalah elemen share. Nah, selanjutnya kita mau mengganti nilai yang ada di kolom price ya. Kita mau ganti nilai yang di kolom price indeks 2 menjadi 3,3. Nah, saat program dijalankan skripnya adalah frame price 2 sama dengan 3,3. Saat frame dijalankan akan merubah isi indeks 2 yang tadinya 0,6 berubah jadi 3,3. Nah, selanjutnya kita mau membuat truth table ya. Truth table dengan isinya adalah frame isin 1,0 pen. Isinya masih kita masih melakukan pengolahan terhadap matrik yang frame. Nah, skripnya adalah frame.isin 1,0 pen. Saat program dijalankan maka skripnya adalah seperti ini. False price false true. Nah, ini adalah bentuk operasi truth table OR. Nah, selanjutnya kita mau mencoba untuk membuat skrip untuk menghapus ya. Nah, skripnya adalah kita mau menghapus kolom new. Skripnya adalah del frame new. Saat frame kita jalankan maka kolom new sudah terhapus seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mau mencoba untuk membuka file Excel di Google Colab kita. Nah, pertama-tama file Excel yang kita buka adalah Excel Data Store. Nah, pertama-tama file Excel Data Store tersebut kita simpan dulu di dalam Google Drive. Kita simpan dulu ke dalam Google Drive. Nah, selanjutnya kita masuk ke Google Colab. Nah, di Google Colab sebelum kita masuk ke code, kita ambil dulu
folder yang sebelah kiri ini, kita klik dulu folder sebelah kiri ini, kita mau ambil path-nya ya, kita mau melakukan koneksi dari Google Drive ke Google Colab. Nah, yang kita lakukan adalah kita klik gambar folder yang sebelah kiri ini. Nah, kemudian kita klik menu untuk koneksi ke Google Drive yang ini. Nah, kita tunggu sebentar untuk memunculkan folder Drive. Saat folder Drive sudah muncul, kita klik sekali lagi akan memunculkan folder My Drive. Kemudian kita klik lagi folder My Drive. Ini akan memunculkan semua file-file kita yang tersimpan di My Drive ini. Nah, di sini kemudian kita cari file datastore.excel yang kita mau buka. Nah, setelah kita menemukan file tersebut, kita klik kanan, kemudian kita klik copy path atau salin jalur. Nah, setelah itu kita masuk ke code Google Colab. Baru kita mulai tuliskan skripnya, yaitu import pandas spd. Kemudian kita buat satu buah variabel, nama variabelnya adalah path. Path sama dengan tanda kutip. Kemudian kita pastekan path yang tadi kita copy, kita pastekan di sini. Nah, perhatikan tuh .excel ya, karena file kita adalah Excel. Nah, kemudian script baris kedua adalah variabel df. Nah, variabel df ini sama dengan pd.read_excel dalam kurung path. Nah, df ini adalah variabel untuk membaca path. Nah, kemudian df.head, kita tambahkan script yang ketiga yaitu df.head dalam kurung 5. Angka 5 di sini adalah baris yang mau kita baca dari file Excel ini gitu. Jadi kalau kita mau membaca 10 baris pertama, jadi kita letak 10. Kalau kita mau baca 5 baris pertama, kita letak 5 di sini. Nah, saat program dijalankan, ini akan membaca file yang ada di Excel kita tadi. Nah, seperti itu dia. Nah, begitulah caranya. Cara membaca file dari file Excel dengan menggunakan Google Colab. Nah, selanjutnya kalian boleh cobain membaca file .csv dengan menggunakan Google Colab. Oke, sekian sharing dari saya. Kalau ada pertanyaan, silakan di kolom komentar atau kalian bisa DM saya langsung. Terima kasih. Dadah!